lagi di tutorial belajar Python dasar ya. Kali ini ya kita akan membahas mengenai bagaimana menginstal Python-nya dan text editornya Visual Studio Code tapi di sistem operasi Windows ya. Nah, untuk Windows sebenarnya tidak terlalu rumit ya bagaimana untuk cara menginstalnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bisa melalui web browser kita. Kita bisa tulis di sini ya, python.org seperti ini ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke situs ini, python.org, untuk mendownload si Python-nya. Nah, cuman di sini agak lambat ya teman-teman ya buat jaringannya, tapi kita tetap tunggu saja. Nah, untuk Python ya bisa kita install melalui situs ini. Sambil kita nunggu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan sistem operasi Windows yang Windows 7, itu diupayakan teman-teman memiliki Python minimal versi 3.8 lah ya. Nah, namun di hari ini, per hari ini itu Python sekarang adalah versinya itu adalah 3.13 kayaknya, tapi masih versi 3 ya. Masih versi 3. Jadi kalau versi 3 otomatis ya model codingannya itu pasti mirip ya, tidak ada yang berbeda. Kecuali nanti misalnya ada yang namanya Python versi 4. Nah, pasti agak sedikit berbeda tuh. Nah, di sini teman-teman sambil kita nunggu situsnya lambat sekali ya jaringannya. Kita coba ulang lagi reload sampai bisa kita tembus ya. Nah, kita nunggu dulu. Saya coba buka lagi di sini juga ya, Python download. Oke, saya coba matikan jaringannya ya. Sorry teman-teman semuanya, maaf karena jaringannya yang lambat ya. Ini lambat banget namanya nih. Kita tunggu dulu. Oh, aduh, ini bahaya nih. Bisa ngehang ya komputernya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, kembali kita coba reset dulu ya ini koneksinya. Oke, disconnect. Oke, sudah. Coba kita coba lagi ya. Kita reload. Luar biasa ya, jaringannya lambat banget. Kita pakai yang ini. Python.org. Oke, kita sudah masuk di situsnya python.org. Sekarang kita akan download ya, pilih menu download. Kemudian nanti kita download yang versi 3.13.1, ini versi yang terakhir ya. Nah, ini proses download. Kita tunggu downloadannya. Nah, kalau sudah selesai downloadannya, nanti dia bakal muncul seperti ini ya. Nah, ini kita lihat downloadannya di sini, masih proses. Masih proses download teman-teman, masih lambat ya. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berhasil ngedownloadnya, sisa diinstal setelah kita selesai download. Baik, sedikit lagi teman-teman akan downloadnya bisa selesai. Sambil kita nunggu, dan di sini saat ini sedang
hujan teman-teman, jadi mohon maaf, mudah-mudahan suaranya masih bisa kedengaran ya. Oke, kita tunggu lagi. Waduh, masih lama ya. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya sudah selesai, kita berhasil nginstal dan teman-teman juga bisa ngikut cara instalnya gitu ya. Baik, ini sudah mau selesai ya. Nah, kalau nanti sudah selesai, kita sisa buka foldernya ya, down ya. Ini sudah down, sudah selesai harusnya. Kita buka foldernya. Kita lakukan instalasi ya. Nah, kita klik 2 kali. Ketika kita klik 2 kali, maka muncul seperti ini. Perhatikan ya, di sini harus mengaktifkan use admin privilege-nya. Dan juga yang ini yang paling penting ya. Jadi kedua-duanya dicentang. Namun yang ini yang paling perlu Anda centang sekali ya. Kemudian di sini kita sisa install now. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Nah, sudah mau selesai installnya. Setelah selesai instalasi, ya, itu ada satu settingan lagi yang perlu kita lakukan. Settingannya masih tetap di tampilan yang sama ya. Kita tunggu ya. Oke. Ini belum muncul, belum selesai ya. Kita tunggu sampai selesai dulu. Tunggu sampai selesai dulu. Oke, sudah selesai ya. Nah, di sini nanti kita ada tulisan ya. Sebenarnya ada tulisan di sini perintah ya, yang dimana perintahnya adalah disable path length limit. Nah, itu bisa diklik ya, lalu yes, lalu selesai ya, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi diingat ya, ada tulisan disable path length limit ketika pertama kali diinstal. Oke, kita close. Nah, sudah selesai berarti penginstalasinya. Sekarang kita cek dia di command prompt. Kita tulis saja cmd di sini. Nah, lalu kita pastikan apakah Python kita sudah berhasil terpasang dengan cara Python min version. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil menginstal Python dengan versi yang terakhir juga, yaitu 3.13.1. Nah, kalau sudah begini teman-teman, sudah close, kita sudah berhasil ya. Berikutnya adalah kita melakukan instalasi lagi untuk text editor kita, di mana text editor kita itu yang kita pilih adalah Visual Studio Code. Kita bisa download ini, ya. Nah, ketika kita download sama saja tadi, nanti bakal kelihatan di sini ya. Kita download Visual Studio Code-nya, download for Windows, dan kita tunggu hasil downloadannya di sini. Nah, ini sementara proses download. Setelah kita download, baru kita bisa lakukan instalasi berikutnya untuk text editor kita Visual Studio Code. Nah, sambil menunggu, saya pengen bercerita kepada kalian teman-teman ya. Jadi bahwa kenapa saya itu memilih Visual Studio Code, karena Visual Studio Code sangat bagus, extensionnya lengkap ya, library-nya lengkap, dan cocok untuk bahasa pemrograman Python dengan ekstensi yang dimiliki oleh si Visual Studio Code ini. Nah, makanya kenapa saya memilihnya sebagai text editor di tutorial Python saat ini. Ya. Nah, jadi teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan text editor yang lain, namun supaya biar sama, ya, saya sarankan untuk mengikuti dengan menginstal Visual Studio Code juga sebagai text editor yang akan kita gunakan bersama-sama dalam belajar Python dasar ini. Ya. Nah, kita sambil lihat dulu posisinya. Sini sudah setengah lewat ya. Jadi kita sedikit lagi untuk selesai dalam proses download Visual Studio Code-nya. Jadi kalau sudah selesai di download, baru kita lakukan instalasi Visual Studio Code. Oke teman-teman ya,
Jadi kalau kita lihat tadi kita sudah memasang Python kita dan berhasil dengan melihat versinya melalui command prompt ya. Nah, maka selanjutnya harusnya kita sisa text editor diinstal, kemudian kita langsung lakukan coding Python. Sambil kita tunggu proses downloadnya selesai. Oke. Visual Studio Code ini ya support beberapa, hampir semua bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita menggunakannya memang sangat keren sekali dan bagus sekali untuk para pemula juga untuk mencoba coding. Oke teman-teman, di sini sudah selesai kelihatannya ya. Nah sekarang kita coba install dengan klik 2 kali, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita setujui dulu, kemudian kita next, kemudian ini kalau Anda tidak perlu di desktop, maka tidak perlu dicentang. Nah, sekarang kita next lagi, kita install, lalu kita tunggu proses pemasangannya. Ini sepertinya tidak begitu lama ya, Visual Studio Code ini. Nanti kalau sudah berhasil terinstall, baru kita lakukan settingan standar dan menginstal beberapa extension yang dibutuhkan untuk pembelajaran kita di tutorial belajar Python dasar ini. Sip, sudah selesai. Ini kita launch Visual Studio Code, kita langsung jalankan saja. Nah, bakal akan kebuka seperti ini. Ya, ini pekerjaan yang sebelumnya. Kita coba untuk new window aja, new window ya. Nah, kalau biasanya baru itu tampilannya seperti ini ya. Kalau baru pertama kali dibuka, diinstal, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita perlu kita closing aja ini ya. Sekarang kita perlu sebuah folder dulu. Jadi kita bisa bikin folder di sini ya. Kita bisa bikin folder baru. Sorry, di sini aja. Kita bikin folder baru. Dasar Python. Oke, ini folder kita konekkan dulu. Jadi file, kemudian ini kita close dulu teman-teman supaya tidak mengganggu ya. Jadi ini tampilan kita bisa file, kemudian open folder, kemudian kita masuk ke folder yang barusan kita bikin adalah dasar Python, select. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam folder tersebut. Ya, ini kita close. Nah, ini dia folder kita. Nah, di dalam folder ini kita pertama bikin dulu satu buah folder ya. Nah, kita kasih nama .vs code ya. Nah, ini untuk membuat settingan ya. Jadi di dalam folder ini kita bikin satu file. Nah, ya, jadi di dalam dasar Python itu ada satu folder dan di dalam folder ini ada satu file namanya settings pakai S ya. Settings pakai S.json. Nah, JSON dimulai dengan kurung kurawal seperti ini. Ya, nah kita langsung save ya, save dulu. Save, oke, sudah. Nah, sekarang kita melakukan settingan standar untuk codingan kita, gitu ya. Nah, kenapa kita lakukan ini sambil jalan ya, sambil saya bisa jelaskan. Yang pertama kita coba setting dulu bagian zoom-nya ya, zoom. Nah, Windows zoom level, di sini 0 kita jadikan 1 gitu, koma. Nah, kemudian font size-nya ukuran daripada huruf di editor kita nanti. Di sini kan 14 ya. Saya rubah jadi 18, koma. Nah, maksudnya kita lihat, kita save dulu. Save. Nah, ini dia agak membesar ya. Jadi ukuran 18 untuk font size-nya. Nah, ini maksudnya adalah kita setting begini supaya di file ini saja yang akan diberlakukan settingan ini. Gitu ya. Nah, contoh misalnya setelah ini kita coba ya menginstal extension icon dulu. Nah, icon VS Code ya. Kita tulis ini icon ya, icon Visual
Code. Nah, ada ya, ini icon Visual Code icon. Nah, ini kita boleh klik, kita install. Nah, standarnya ini, ya, ini sebenarnya di Visual Studio Code secara global ini memiliki standar namanya SETI, ya, SETI. Nah, jadi kita kasih standarnya dulu dia untuk dia, SETI, seperti itu. Tapi di sini kita kasih bukan SETI. Nah, jadi untuk khusus buat file kita ini, kita setting sendiri gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi icon ya, icon. Nah, sini workbench, icon, themes. Nah, kan SETI itu standarnya ya. Kita pakai yang ini. Nah, setelah ini kita koma, kita save. Coba perhatikan, ikonnya sekarang sudah berubah ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita lakukan lagi instalasi extension yang lain, yaitu Noctis. Ya, Noctis. Nah, Noctis ini untuk template. Untuk tema. Untuk tema ya. Kita coba lihat dulu ya, seperti apa temanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk standarnya lagi buat Visual Studio Code adalah Dark Modern. Nah, jadi kita kasih kembali ke standarnya dia. Namun kita punya settingan, kita kasih berbeda. Nah, ini workbench color theme kita pakai yang Noctis Sereno. Kita save. Nah, ini kita punya. Ya. Nah, jadi settingannya sudah selesai. Kemudian yang terakhir, kita harus nginstal yang namanya Python. Ya, Python IntelliSense. Nah, IntelliSense. Nah, ini dia. Nah, yang diinstal adalah yang ini, yang paling di depan ini, ya, paling di atas ini. Nah, ini Python language support with extension access for flash debugging ya. Jadi ini kita perlu ini, ya. Kita install supaya apa? Supaya nanti pada saat kita ngebuat sebuah file Python itu disiapkan untuk debuggingnya, untuk melihat hasilnya di Visual Studio Code sendiri, ya. Kita coba install. Sambil kita tunggu, kalau nanti sudah selesai instalasi, kita boleh langsung membuat file Python-nya. Python pertama kita, gitu ya. Oke, mana nih? Extension masih proses instalasi ya. Oke, sudah selesai. Ya, uninstall. Di sini sudah tertulis uninstall, berarti sudah terinstall. Nah, kita close. Kita kembali ke sini, kita close settingan kita. Nah, berarti sudah beres ya. Sudah beres untuk instalasi Python. Untuk sementara ekstensinya itu dulu. Ya. Nah, sekarang kita coba buat satu file di dalam folder dasar Python. Jadi kita klik ini. Klik di sini, kita file. Ya, pastikan di luar dari ini ya. Jangan sampai dia masuk ke dalam sini. Jadi ini ya, file. Nah, di luar ya. Nah, yaitu main.py. Nah, coba perhatikan teman-teman, di sini ada run Python file. Simbol seperti ini itu artinya yang terakhir tadi di extension kita install itu yang membuat ini ada. Yaitu Python IntelliSense. Nah, yang tadi yang barusan terakhir kita install tadi ya, yang ini. Ya, Python debugger. Oke. Oke ya, makanya kenapa di sini ada nih. Ya. Nah, sekarang kita boleh langsung menuliskan perintah Python kita. Print ya. Misalnya kita mau menampilkan tulisan hello world. Seperti ini, teman-teman. Di save. Sudah di save, kita jalankan. Nah, di sini kelihatan bahwa dia sudah muncul hello world. Nah, oke teman-teman ya. Jadi seperti itu cara menginstal Python di Windows, dan
Semoga bisa membantu untuk kelancaran pembelajaran kita berikutnya di tutorial selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.